Siauran. Halo. Ada apa? Ada keperluan? Halo, Saya baik-baik saja. klien nanti kita bicara lagi, ya? Pulang dulu, sayang. Ada orang? Kamu mau beli obat? Pak, saya mau beli obat penghilang rasa sakit. Obat penghilang rasa sakit ini bagus. Ada obat tidur? Obat itu butuh resep. Kamu punya resepnya? Saya hanya susah tidur, gangguan saraf. Tolong ya. Saya akan bayar lebih. Hanling. Ling. Hanling, kamu kenapa? Ling. Hanling. Bicara dong, Hanling. Hanling. Hanling, bicara dong. Ling, Ling, Ling. Aku memberikan hatiku padamu. Dan meninggalkan kesedihan untukku. Hanling, Hanling. Hanling, bicara denganku. Aku memberikan hidupku padamu. Ling.
Hanling, Hanling. Hanling, jangan tinggalkan aku. Cinta adalah sesuatu yang tak bisa dipahami siapapun. Cinta adalah melodi abadi. Cinta adalah proses tawa dan air mata yang jatuh. Dokter, dokter, dokter. Aku memberikan musim semi padamu. Dokternya mana? Dokter. Dan meninggalkan musim dingin untukku. Dokter. Aku meninggalkan bayanganmu untukku. Tapi memberikan diriku padamu. Ling. Kamu bangun. Masih sakit? Ada apa ini? Kamu tidak tahu ada apa? Kenapa kamu memperlakukan dirimu seperti ini? Aku bermimpi terus memanggilmu. Kamu benar-benar datang. Kenapa aku di sini? Kamu sakit? Parah. Ini rumah sakit. Kenapa makan banyak obat tidur? Sakit perut. Selalu tidak bisa tidur. Hanling, aku cinta kamu. Sakit? Tunggu sebentar, dokter, dokter. Aku yang urus, sekarang merasa lebih nyaman? Sudah tidak apa-apa. Kamu masih ingat? Hari ini hari apa? Kamu masih bisa ingat. Aku sudah pesan ruangan di istana. Tidak ajak orang lain, hanya kita berdua. Kita rayakan. Aku ingin masak sendiri untukmu. Tidak boleh, tubuhmu belum pulih. Makanan ini harus aku yang masak. 5 tahun pernikahan. Ini hari peringatan kita. Aku bantu kamu.
enak. Kamu sudah tidak terbiasa dengan masakanku, ya? Tidak, aku tidak lapar. Lima tahun yang lalu hari ini adalah hari pernikahan kita. Sepertinya belum lama. Hari itu, aku juga masak. Tapi, waktu itu kita tidak punya uang. Beli seekor ayam pun harus hemat. Satu ayam, setengah digoreng, setengah dibuat sup. Aku juga tumis 2 sayuran. Aku ingat sangat jelas. Hari itu kamu makan 2 piring nasi, habiskan semua supnya. Lalu, kamu tersenyum puas. Jangan terlalu banyak pikiran. Aku benar-benar tidak lapar. Ayo. Xiaoran, Ayo, datang, ayo. maaf, beberapa hari ini sibuk. Lalu, kamu tidak berpikir aku berubah pikiran, kan? Minum apa? Kopi saja, tidak apa-apa, teman lama, tahu kamu sibuk. Tapi 2 hari ini kamu juga, telepon pun tidak diangkat. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Aku sudah ke kantormu, cukup mewah ya. Sejujurnya, aku juga memang ingin mencari tempat untuk bersosialisasi. Tapi kalau aku lakukan, aku ingin yang besar. Kalau bisa menguasai seluruh surga itu, aku akan melakukannya. Aku akan membuat klub malam terbesar dan termewah di Shenzhen. Nanti aku yang bayar, kamu yang kerjakan. Setelah klubnya selesai, kamu jadi manajer gimana? Kalau bisa begitu, tentu bagus. Tentu bagus. Kalau begitu, banyak hal yang harus dilakukan. Aku tidak peduli yang lain, yang penting hasilnya. Oke, paham. Ayo, Xiaoran. Aku tidak tahu harus bilang apa. Tapi, aku rasa aku harus berterima kasih padamu. Liu Yuan, meskipun kita teman sekelas dulu. Sekarang, kamu juga bagian dari perusahaanku. Nanti, di depan orang lain, panggil aku bos. Ya, bos. Halo. Oke, begitu saja. Aku tambahkan sup untukmu. Oke, terima kasih.
Oke, ini adalah valuasi pasar untuk merek Junda. Mari lihat data berikutnya. Hingga kuartal ketiga tahun 99, menurut DCCI. Statistik data internet menunjukkan pasar merek kosmetik Cina. 3 besar adalah olay 9,1%. L'Oreal 8.7%, 店占的 Comi 6%, pangsa pasar merek lain. Di bawah 5%. Produk inti Junda, Bingxin, sudah menggantikan generasi sebelumnya, Yusue King, dan produk baru yang baru dikembangkan. Lingduxiang juga sudah mencapai target aktivitas iklan. Perusahaan kami, Aileen, sama seperti Junda, juga pendatang baru. Kami sudah lama kesulitan menembus pasar daratan, jadi kami berharap bisa bekerja sama dengan perusahaan Anda. Kantor pusat kami di Prancis sangat menghargai produk seri Bingxin dari perusahaan Anda. Dia bilang perusahaan kami, Aileen, sama seperti Junda, juga pendatang baru. Sudah 2 tahun kami kesulitan menembus pasar daratan Cina, jadi kami sangat berharap bisa bekerja sama dengan perusahaan Anda. Kantor pusat perusahaan kami di Prancis sangat tertarik dengan produk seri Bingxin Anda. Jadi kami sangat serius untuk membicarakan proyek selanjutnya. Saya sangat tertarik. Berapa harga tawaran Anda? Valuasi pasar kami untuk Junda sekitar 60 juta RMB. Valuasi pasar mereka untuk Junda adalah 60 juta RMB. Lauyo, merek ini kamu yang buat. Berapa harganya? Kamu yang tentukan. Kami minawar 200 juta. Kepala, Anda mencari saya? Silakan duduk. Ada APA? Saya sedang merekam acara. Rekaman acara tidak akan memakan waktu lama. Silakan duduk dulu. Wei Yuan, saya dengar banyak orang bilang Anda belakangan ini susah diajak kerja sama di tim acara. Siapa yang bilang? Uidon, Ja? Bukan hanya Huidong. Di acara terakhir, dia memotret saya dengan sangat buruk. Pasti dia yang melapor ke sini. Dan juga Xiaofei San Amerika juga bilang begitu. Bilang kamu baru saja masuk tim acara, tapi sudah banyak tingkah. Banyak sekali orang jahat ya. Wei Yuan, saya menyanyikan kamu untuk lebih berhari-hari. Dengan ucapan dan tindakanmu, kamu belum selebriti besar. Saya dengar kamu dan Yumin bersaing untuk menjadi pembawa utama di acara hiburan. Rating acara kita juga sedang naik. Acara penghargaan hiburan adalah program andalan stasiun kita. Tentu saja saya ingin mendapatkannya. Kamu terlalu tidak tahu diri, kamu hanya lulusan sekolah seni, kenapa stasiun TV kita harus memilih kamu? Kamu pikir kami benar-benar menginginkanmu? Bos di belakangmu, seberapapun kaya dia. Kepala, saya hidup dari kemampuan saya sendiri. Bos APA lagi di belakang saya? Kamu mau saya bicara terus terang? Banyak sekali dongeng yang terjadi padamu. Kamu pikir kamu benar-benar putri salju? Kalau bos di belakangmu tidak lagi membayarmu. Saya ingin tahu bagaimana kamu bisa bertahan di stasiun TV. Kepala, bisakah kamu menjelaskan dengan jelas? Bagaimana lagi saya harus menjelaskannya? Kamu hanya membintangi 2 iklan. Dan merasa dirimu hebat. Saya beritahu kamu, bahkan Direktur Sang tidak perlu bicara. Saya bisa langsung memecat kamu. Bos, ada gadis yang bintang iklan untuk perusahaan kita. Wei Wan ingin bertemu Anda. Dia membawa kartu pers stasiun TV. Katanya ada hal penting. Biarkan dia masak. Sebentar, bos. Wei Wan sudah datang. Kamu tunggu dulu, baiklah, Wulan, ini dulu. Saya Leiken duduk. Kalau begitu kamu keluar dulu. Baiklah, Wei Yuan, minum teh dulu. Saya Leiken duduk. Ngapain sih ini?
Bos Xiao, baru sekarang aku tahu bagaimana aku bisa sampai di sini. Dulu aku naifnya berpikir, itu karena keberuntunganku sendiri. Ternyata kamu yang selalu membantuku. Aku tidak tahu bagaimana cara berterima kasih padamu. Tidak perlu berterima kasih. Aku ingin tahu kenapa. Pertama, kamu punya bayangan istriku dulu. Kedua, kamu yatim piatu. Aku juga. Ya seperti itu. Sejak aku lulus kuliah sampai sekarang. Sudah lebih dari 10 tahun, dan itu adalah tahun-tahun terbaik dalam hidupku. Mungkin bisa dibilang tahun-tahun terbaik. Aku dan istriku melewati banyak cobaan. Hanya tidak ingin kamu mengalami cobaan itu, cepat sukses. Aku tidak tahu bagaimana cara membalasmu. Tidak perlu. Kenapa ngomong-ngomong malah nangis? Oke, kalau begitu, kamu laporkan saja tentang pekerjaanmu di stasiun TV. Bos, Wei Wan di stasiun TV. Cukup bagus, acara yang dia pandu. Ratingnya cukup tinggi. Dia bilang dia masih ingin memandu. Apa itu? Acara penghargaan hiburan. Acara penghargaan hiburan. Kalau begitu, kamu bantu dia selesaikan saja. Harus selesai ya? Bantu sampai tuntas. Oke, aku mengerti. Oke, kalau begitu, aku mau makan dulu. Dua hari lagi ulang tahunmu, sudah punya rencana? Belum kepikiran. Hati-hati, panas. Pergi ke Eropa. Terlalu jauh. Kalau begitu, kamu pikirkan lagi. Sudah kepikiran mau hadiah apa? Aku tidak mau apa-apa. Kamu sudah memberiku banyak. Yang aku mau, kamu tidak bisa memberikannya. Tidak bisa. Kamu mau apa? Aku mau. Kamu menemaniku. Seperti dulu. Kembali ke masa lalu. Hari-hari makan pagi tidak tahu makan malam. Aku merindukan hari-hari seperti itu. Sudahlah, aku hanya bicara begitu saja. Cepat minum supnya. Cukup berat. Sungguh merepotkanmu, Pak. Tidak apa-apa, ini seharusnya. Kamu juga melakukan perbuatan baik, sore ini aku akan mengirimnya. Kamu tenang saja. Terima kasih. Tidak usah sungkan, saat aku menjabat sebagai Bupati Hanyuan. Yang kutangani adalah pekerjaan dua umum. Lao Yo, kamu di sini, sudah lama mencarimu.
Kamu lanjutkan saja, lanjutkan. Tahun 99, saat pekerjaan 2 umum dari Kementerian Pendidikan, penghargaan. Ada Kabupaten Hanyuan kami, ini tahun 2000. Daftar Kabupaten Maju Unit Pekerjaan 2 Dasa. Dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, di Sichuan ada 8 kabupaten, termasuk kami. Adapun saya pribadi, tahun 99 pernah mendapatkan penghargaan dari perkumpulan warga. Sekretaris Partai Kabupaten Maju, juga pernah mendapatkan penghargaan individu. Semuanya ada di atas sana. Menurutmu, apa kualitas terbaikmu? Yang paling cocok untuk Junda kami? Siapa kamu? Jangan pedulikan siapa aku juga tidak peduli apa yang pernah kamu lakukan. Dan pernah mendapatkan penghargaan apa. Kamu hanya perlu memberitahuku, apa yang bisa kamu bantu untukku. Halo, Pak Liu, aku Han Ling. Aku baru saja mengirimkan sejumlah barang. Kira-kira seminggu lagi sampai. Tidak apa-apa, ini seharusnya. Ngomong-ngomong, surat dari Siu Siu. Dan raportnya sudah aku terima. Aku juga sudah membelikan hadiah untuknya saat barangnya sampai. Tolong antarkan untuknya. Ya. Aku akan menyempatkan diri untuk mengunjungi mereka lagi. Tolong sampaikan salamku untuk anak-anak. Sampai jumpa. Bersaikan ini semua, terlalu banyak pantang rokok di sini. Iya, di atas sini, semuanya harus disimpan baik-baik. Kemari, ada air di sini, ada air di sini. Halo Bos Liu, tadi malam ada seorang gadis bernama Cheng Lu yang mencarimu. Karena kamu tidak ada, lalu dia memintaku untuk menyerahkan ini padamu. Bos Xiao, Wei Yuan, kenapa kamu datang? aku datang untuk memberitahumu bahwa aku sudah masuk acara hiburan besar. Sekarang menjadi pembawa acara andalan di stasiun kami. Baru saja selesai merekam 1 episode sore ini. Bagus sekali. Aku tahu lagi-lagi kamu yang membantuku, jadi aku ingin mengajakmu makan. Terima kasih banyak. Tidak perlu, sungguh-sungguh. Tidak bisa, aku sudah memesan tempat, kamu harus datang. Jangan terlalu sopan. Harus datang. Oke, ayo naik. Salju sudah menumpuk begitu dalam. Selamat Natal, orang yang kucintai. Dingin sekali. Sepanjang musim dingin di depan pintu rumahmu. Apakah kamu manusia saljuku? Aku menunggu dengan penuh harap. Salju satu persatu menyusun takdir kita.
Aku baru saja melihatmu di lantai bawah. Aku melambaikan tangan padamu, tapi kamu tidak melihat. Kamu pemilik tempat ini ya? Salju satu persatu jatuh dengan tenang di langit. Aku ingin berbicara serius denganmu. Bicara apa? Apa lagi yang perlu dibicarakan? Tidak lama setelah kamu pergi, aku sudah tahu. Kamu difitnah. Jangan bahas lagi hal yang sudah lewat. Tolong balikin aku Miniman. Maaf, aku sibuk. Orang yang kucintai. Dingin sekali. Sepanjang musim dingin di depan pintu rumahmu. Selamat malam, bos. Kakak Xiao, klub surga juga milikmu. Jateng. Kebetulan, perkenalkan, ini teman kuliahku. Juga manajer di sini, Liu Yuan. Hello. Wei Yuan, ini tidak perlu diperkenalkan lagi kan? Sudah lihat di TV, ayo masuk, cepat-cepat. Kenapa kamu masih datang hari ini? Kenapa tidak bisa datang hari ini? Hari ini bukan, tidak apa-apa, aku hanya bertanya. Oh ya, panggil Qiang Zai. Sini. Berhenti, aku jujur saja, sebenarnya semua bantuan ini. Semua dari kakak ini, kamu harus berterima kasih padanya. Siapa namanya? Qiang Zai. Ayo Kak Qiang, aku minum untukmu. Maaf, aku tidak minum alkohol sama sekali. Kak Chong Bag ini, Miniman ini. Adalah ucapan terima kasih dari adik ini, jadi kamu minum sedikit, oke? Maaf, aku tidak akan minum sedikit pun. Kak Xiao. Ini. Baiklah, aku akan bicara jujur. Sejak aku kenal Qiang Zai, aku belum pernah melihatnya minum seteguk alkohol pun. Kalau hari ini kamu bisa membuatnya minum seteguk, maka aku akan belajar sesuatu yang baru. Kak Chong, tolong beri adikmu ini sedikit muka. Minum sedikit saja, ya? Cuma sedikit. Aku cuma bisa minum air. Kakak Xiao, tolong bantu aku bicara. Itu. Baiklah, kembali. Kembalilah, aku jadi malu. Sejak aku kenal dia memang tidak pernah minum alkohol sama sekali. Aku temani kamu minum, ya? Aku gantikan kamu minum, ayo. Aku gantikan kamu minum. Qiang Zai, ambil satu botol lagi. Kak Xiao, aku hormat kamu. Jangan terlalu formal.
Minum. Hari ini ulang tahunmu. Ucapkan harapan. Selamat ulang tahun. Maaf ya. Bukan hari ini, kemarin. Kemarin, hari ini kue kan? Aku tahu. Kamu sibuk di luar. Apakah kamu masih memikirkan aku? Ada. Kalau kamu tidak ingin kembali ke rumah kita ini, kenapa kamu masih pulang? Kalau kamu tidak ingin kembali ke rumah ini, jangan pulang lagi. Tidak pulang lagi? Aku juga tidak ingin melihatmu pergi. Aku tidak pergi. Xiaoran. Pause. Ada apa? Hari ini kan janjian untuk membahas masalah iklan Zero Aroma? Aku lupa. Kalau begitu, bagaimana kalau kita ganti waktu lain? Bos, masalah ini tidak bisa ditunda lagi. Ini menyangkut masalah penjualan Zero Aroma. Bicaralah. Kalau begitu, aku akan melaporkan secara singkat. Mengenai iklan Zero Aroma saat ini, kami sudah melakukan riset pasar. Bagaimana ya? Hasilnya setengah-setengah.
Aku dan Lao Yao berpikir kita harus melakukan reposisi ulang untuk Zero Aroma. Kami sudah diskusi dengan departemen kreatif. Harus dibuat versi iklan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Temanya adalah kehidupan, yaitu menciptakan suasana hidup. Hidup? Bisakah kamu memberitahu saya apa itu hidup? Hidup adalah satu tamparan demi satu tamparan. Membangunkan orang dari mimpi. Sialan ada di mana? Tidak tahu. Henling datang. Bilang saya tidak ada. Dia di mana? Saya tidak tahu. Dia pergi. Kamu sibuk saja. Zhen Zhenzang.
Lihatlah apa yang ibu beli untukmu. Zhen Zhenzang. Qi Qiming. Zhen Zhenzang. Sayang, Kamu. Kenapa kamu bersembunyi di sini, sayang? Kamu membuat ibu kaget setengah mati. Tidak bisa menemukan kami ya? Kamu cekat APA? Saya ada di rumah. Boss Liu dan Boss Xiao datang. Kenapa kamu datang begitu awal? pesankan saya makanan delivery. Mau makan apa? Bebas. Di sini ada sayuran, sudah cukup. Masih perlu APA lagi? Kamu sibuk saja. Oke, kalau ada apa-apa bilang saja. Halo, bos Lu. Halo. Kamu sudah janji dengan bos Xiao? Belum, saya cuma mau melihat dia. Kok Xiao. Kenapa kamu datang? Saya lewat surga, melihat mobilmu di sini. Sudah makan? Belum. Makan bersama yuk. Oak. Jangan jijik ya. Kamu makan di sini, belum disentuh. Kakak Xiao, kenapa kamu tidak pulang? Malam ini ada acara, jadi di sini saja, sambil minum sedikit. Terima kasih. Selamat malam, bos. Rasanya sangat bagus. Mewah dan megah. Bukan tidak mengizinkanmu. Kamu tidak datang kan? Bukankah aku sudah memanggilmu saat bukan? Aku datang, datang. Aku pikir kamu sibuk. Aku tidak mencarimu dan langsung pulang. Kamu lihat, kamu pulang kemana? Pulang ke Suyumei. Aku peringatkan kamu. Sudahlah, aku dan Suyumei sudah putus. Kenapa? Tidak ada alasan, tidak cocok ya sudah. Bagus juga, aku sudah lama melihat Suyumei. Semakin realistis. Seperti kata pepatah, lebih baik mendamaikan daripada memisahkan. Kalian berdua. Aku tidak akan mendamaikan. Sudah tidak bisa didamaikan lagi. Aku ingin mendamaikan pasangan lain. Xiaoran dan Henley. Ini juga alasan aku memanggilmu. Yuan. Apakah kamu benar-benar menganggap Hanling? Melihat mereka berdua, sudah hampir 10 tahun. Aku hanya berharap Hanling baik-baik saja. Asalkan dia baik, itu lebih penting dari segalanya. Xiaoran selingkuh kan? Aku pikir itu hanya masalah waktu. Sekarang ada seorang presenter TV. Selalu mengincarnya. Aku pikir karena dia sudah kaya.
Semua kehidupan yang baik semakin dekat dengannya. Bagaimana penampilan gadis itu? Jangan pedulikan itu. Aku memanggilmu untuk bersama-sama. Membujuk Xiaoran. Masih untuk Han Ling, tidak sepenuhnya. Sekarang terlalu banyak yang mengincarnya. Aku takut dia tidak tahu era, rugi. Kok Xiao. Garis cintamu sangat rumit. Garis cinta. Tahun ini akan ada perubahan dalam cintamu. Aku lihat lagi garis tanganmu. Ini garis tangan di jari ini. Apa artinya garis tangan? Garis tangan melambangkan kekayaan. Tangan yang lain. Boss Xiao. Qiming datang, dia ada di luar. Teman kuliahku. Kalau begitu kalian ngobrol. Tidak apa-apa. Suruh dia masuk. Kakak Xiao, aku pergi dulu. Tidak apa-apa, tunggu sebentar. Tidak, aku pergi dulu, Kak. Kalau begitu aku tidak antar ya. Gadis ini, posturnya sangat mirip dengan Han Ling. Xiaoran suka begini ya? Masuk sini. Jangan lihat lagi. Xiaoran. Kamu ini, beberapa hari ini kenapa dengan Han Ling? Baik-baik aja. Katanya beberapa hari lalu Han Ling datang nengok kamu. Kamu nggak mau ketemu. Kalian berdua ada masalah ya? Salah paham kecil kok. Bukan salah paham kecil kali. Salah paham kecil nggak sampai segitunya. Han Ling ulang tahun aja kamu nggak pulang. Katanya kamu bukan cuma nggak pulang, malah keluar sama cewek kecil tadi ya? Ngomong-ngomong, aku ada janji dengan klien di Gedung Kaisar. Liu Yuan temanin Qiming ya. Liu Yuan, jaga baik-baik. Masih belum selesai ngomong. Sekarang kok bicara aja nggak becus? Nggak bisa lebih halus dikit? Langsung jual nama gue aja. Jual nama juga nggak apa-apa. Kita bertiga kan udah kayak apa? Hubungan sekelas doang. Hubungan teman sekelas dan seperjuangan lebih dari kekasih. Dan hubungan selingkuhan? Ah, udah deh. Aku suruh kamu buat nasihatin Siren. Bantuin aku bujuk dia. Tapi kamu malah gimana nih? Aku emang nggak ngapa-ngapain. Loh, aku udah ngomong semua yang perlu. Dia malah pergi. Kenapa dia pergi? Kena bujuk jadi kabo. Aduh, aku nggak mau komentar deh. Sejak kamu kerja sama Xiaoran, kamu jadi makin hati-hati. Ini nggak sehat loh. Yang Zai, besok siang. Datang ke kantorku. Udah, selesai. Wei Yuan, lagi ngapain? Udah selesai ngobrol. Teman-teman pada bubar. Oke, mau kemana?
Jangan berisik. Kalau berisik langsung kutikam. Orang miskin. Bang, dia nggak punya uang. Gimana aku bisa? Nyolong juga nggak dapat duit. Saya bet. Cewek ini lumayan cantik. Hasil pemeriksaan keluar, nggak ada masalah serius. Cuma kaget aja. Istirahat bentar bakalan sembuh. Hanling. Udah nggak apa-apa. Ling, waktunya minum obat. Dingin? Aku nyalakan AC. Masih dingin? Mau makan apa? Sudah tidak apa-apa. Ling, Ling. Jangan mendekat, ini aku. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku sialan. Jangan sentuh aku, Ling. Ling, ini aku Xiaoran. Aku Xiaoran, sudah tidak apa-apa. Aku mau pulang. Kita di rumah. Hanling, Ini bukan rumah kita. ini rumah kita di rumah, sudah tidak apa-apa. Aku mau pulang. Aku mau cari ibuku. Hanling sudah pulang. Pulang ke kampung halaman di timur laut. Aku sering menyalahkan diri sendiri. Hanling lulus kuliah, lalu ikut aku ke Shenzhen. Aku kurang merawatnya. Dia mengalami ini. Aku punya tanggung jawab besar. Aku sangat menyesal. Beberapa hari ini sering mimpi. Mimpi melihat Hanling menderita.
Tapi aku selalu tidak bisa sampai ke depannya untuk menyelamatkannya. Hari ini adalah hari terakhir tahun 1999. Besok akan menjadi awal abad baru. Hitung-hitung, sejak tahun 92 ke Shenzhen, sudah 7 tahun. Perubahan besar di Cina juga dimulai dari saat itu. Orang-orang di sekitar juga berubah, aku tidak terkecuali. Aku seharusnya orang yang beruntung. Semua yang harus kuraih sudah kuraih, jadi ada kesuksesan hari ini. Siapa sebenarnya yang memberiku keberuntungan? Han Ling. Kenapa kamu di sini? Tidak tahu. Kenapa kamu tidak tahu? Mungkin malam tahun baru, lalu tidak ingin sendirian. Lalu cari sesuatu untuk dilakukan. Hanya karena itu, kamu naik kereta seharian? Aku ingin umumkan ke seluruh dunia, kamu milikku. Aku hanya ingin kita bersama. Dengar kamu bilang, aku cinta kamu. Kalau kamu tidak bosan, aku akan bilang seumur hidup. Han Ling, beritahu aku. Bagaimana caranya membuatmu bahagia, oke? Bahkan orang asing masih peduli padaku. Aku sudah tanya, kamu tidak peduli. Itu namanya tanya. Lebih baik tidak tanya. Kamu ngapain? Aku sudah membebaskanmu. Kamu seharusnya senang. Udah cukup, aku sudah sangat kesal beberapa hari ini. Aku punya banyak urusan. Kamu pikir aku mau berurusan denganmu soal ini? Kalau itu tidak melanggar aborsi, aku tidak akan seperti ini. Lagi-lagi, kamu selalu membicarakan hal ini. Kapan ini bisa berakhir? Tidak ada habisnya. Xiaoran, ayo kita putus. Aku sudah memutuskan. Bisa kamu kasih aku alasan? Kamu kasih aku. Kamu ngapain? Baik, aku kasih tahu. Aku tidak bisa hamil lagi selamanya. Kalau kamu tetap bersamaku, kamu tidak akan pernah bisa menjadi seorang ayah.